Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik lagi bersama saya dan Fatih, tentunya di channel saya sendiri. Dan saya mendoakan kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan selalu keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya ingin menanggapi beberapa video yang mungkin saya juga sudah lihat di media sosial tentang pernyataan Mbak Najwa Shihab, yaitu anak dari seorang katakanlah orang alim gitu kan ya, orang yang beragama, orang yang tahu ilmu agama begitu kan ya. Dengan statement mengatakan di salah satu podcast bahwasanya kita masuk surga itu banyak jalannya gitu, nggak harus kemudian melalui memakai kerudung misalnya gitu kan ya. Jadi seolah-olah Mbak Najwa Shihab ini mengatakan bahwa ya nggak masalah nggak berkerudung, yang penting kan kita masih ada jalan lain untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya gini teman-teman sekalian, inilah mungkin pentingnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara 100%. Percaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus 100%. Melalui apa? Melalui jalan atau proses berpikir seperti itu. Seperti saya waktu menemukan Islam seperti itu, bahwa ya saya mengatakan bahwa akal saya puas terhadap Islam gitu loh. Sehingga ataupun mungkin akal saya puas terhadap tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kebenaran dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keimanan itu kemudian tidak dilandaskan dengan proses berpikir, yang ada adalah kita bakal tapi kayak mempertanyakan apa yang diperintahkan seperti itu. Sebetulnya ini kan pernyataan Mbak Najwa Shihab itu adalah seperti kayak mempermainkan ataupun mungkin apa ya bahasanya ya intinya dia kayak seperti masih ragu terhadap apa yang Allah wajibkan. Karena kenapa? Mungkin ini asumsi saya bahwasanya kalau saya kasih analogi gini. Ketika ada seorang, mungkin bisa dikatakan bahwa ada seorang dukun misalnya, yang kita nggak ngerti ataupun kita nggak tahu kredibilitas dia itu seperti apa. Dia hanya diklaim sebagai dukun. Kemudian kita datang ke satu dukun, kita kemudian disuruh oleh dukun, tolong mohon maaf buka pakaian Anda, semuanya gitu. Menurut kalau secara akal dan logika itu sesuatu yang nggak masuk akal. Kenapa? Karena dia ini siapa gitu, nyuruh kan gitu ya. Sudah ketahuan belum kalau dia ini bisa nyembuhin orang gitu kan ya. Apakah dia sudah ada track recordnya untuk menyembuhkan orang gitu. Nah kalau belum ada, terus toto kita kayak nurut aja apa yang dikatakan gitu ya berarti kita mohon maaf, kita orang yang nggak berpikir kan begitu ya. Masa mau disuruh sama dukun yang kita nggak tahu sama sekali kualitasnya gitu kan ya, bahkan dia juga nggak terbukti untuk menyembuhkan orang, tuh kita mau disuruh buka pakaian kita gitu ya, sama aja kita nggak nggak berpikir bahasa seperti itu. Akan tetapi kalau kita sedang mempunyai masalah dalam fisik kita khususnya, kita kemudian datang ke dokter. Kemudian dokter itu sudah terbukti bahwa dia ada rumah sakitnya, kemudian ada tanda-tandanya bahwa dia adalah dokter, kemudian juga ada yang namanya sertifikat kedokterannya, bukti sertifikat praktek kedokterannya dan sebagainya, ruangannya kemudian wangi-wangi dokter, wangi-wangi rumah sakit seperti itu. Terus kemudian dokter bilang, sini kamu masuk, apa masalah kamu? Oh ya, masalah kamu ini, silakan coba dibuka pakaiannya. Kira-kira kita bakal nurut nggak? Ya pasti bakal nurut. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia adalah dokter dan terbukti bahwa dia adalah dokter seperti itu. Maka mungkin apa yang masalah dalam fisik kita itu mungkin bisa diatasi sama dokter itu, wasilahnya seperti itu. Nah sama kemudian kalau kita analogi ini sama ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita benar-benar Allah itu mohon maaf,
Allah itu membuka jalan pikiran kita untuk beriman kepada Allah melalui akal kita, kan gitu ya. Kalau akal kita nggak puas terhadap ketuhanan Allah, maka ya tak jarang yang kita temukan adalah dalam prakteknya mereka sulit. Mereka mikir-mikir gitu loh. Mereka kemudian kan bisa diakal-akalin seperti itu. Padahal akal itu fungsinya untuk memikirkan sesuatu kebenaran Tuhan, kebenaran Allah. Adapun kita sudah menemukan kebenaran Allah, maka apa-apa yang diperintahkan pastilah itu benar, kan gitu ya. Nah, mungkin dari statement Mbak Najwa Shihab itu, saya rasa mungkin ini juga sentuhan juga buat kita semua, bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah 100% melalui proses berpikir. Habiskanlah proses berpikir itu untuk menemukan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menemukan Allah Subhanahu wa taala secara benar, memuaskan akal dan kemudian menenangkan jiwa, maka selanjutnya adalah patuhi perintahnya tanpa dipikir-pikir gitu. Kan gitu ya. Jadi kalau ada seorang, kita kembali lagi ke analogi dokter misalnya. Kalau ada seorang pasien yang kemudian dikasih anjuran untuk minum obat sama dokter, terus pasiennya bilang, "Dokter, kenapa harus begini? Kan bisa begini, kan bisa begini. Kenapa harus 3 hari sekali? Kenapa kemudian harus obatnya harus 3 dan sebagainya macamnya?" Dia bertanya tentang obat. Maka apa jawaban dokter? "Ya udah, kamu aja bikin obatnya sendiri." Ya, jadi tentang perkara syariat itu nggak harus dipertanyakan. Apa-apa yang Allah wajibkan itu adalah sebuah kewajiban, gitu loh. Dan kita tahu konsekuensi meninggalkan kewajiban adalah dosa, kan gitu ya. Dan itulah sebuah rules dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahasanya konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara syariat jangan sampai kita berpikir-pikir, jangan sampai kita ngakal-ngakalin gitu loh. Tapi kalau kita belum puas tentang kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah akal kita untuk menemukan kebenaran itu. Jadi poinnya adalah, mungkin pelajaran juga buat saya, sekali lagi, jika kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat misalnya, maka nggak ada lagi kata-kata misalnya seperti, ya kan masih ada jalur lain kan gitu. Itu kan sama aja kayak gitu ya. Yang nggak harus berjilbab kan masih ada jalur kebaikan yang lain supaya Allah ridho gitu. Nggak gitu konsepnya gitu. Allah kan punya aturan itu secara nggak langsung sudah tahu terhadap apa-apa yang Allah tahu terhadap kita gitu loh. Jadi seolah Allah bilang, "Oh, lo lebih tahu dari gue," gitu. Jadi jangan sampai gitu teman-teman sekalian. Gunakan akal hanya untuk kemudian berkreasi, kemudian juga kalau belum menemukan kebenaran dengan cara berpikir dan sebagainya macamnya, maka ketika sudah mendapatkan Allah kebenarannya melalui proses berpikir, dan yang selanjutnya adalah patuhi segala perintahnya. Itu saja teman-teman sekalian, mungkin tanggapan saya. Kalau ada kata-kata yang keliru, mohon maaf, mohon diingatkan gitu ya. Semoga kita bisa menaati perintah Allah seluruhnya secara kafah insyaallah. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.